adalah seorang investor yang alpha atau beta? Mau nyari alpha atau mau nyari beta nih? Pengennya sih alpha, tapi kan karena gue nggak punya skills buat nyari alpha itu, jadi gue somehow gue nyari alphanya itu dengan cara mencontek gitu loh. Oke. Kalau menurut mencontek dalam artian contek si orang-orang yang udah bisa dapetin alpha, dan ya gue riset sedikit kalau misalnya itu benar dan gue ada conviction, gue berani masuk kayak gitu aja. Oke. Konsep dari alpha ketika kamu mencontek, biasa alpha itu udah hilang. Karena kalau semua orang udah tahu alphanya itu bukan jadi alpha lagi. Nah, alpha itu adalah aktivitas yang lebih sulit dibanding olimpiade bahkan renang olimpik. Itu Ray Dalio yang bilang. Itu adalah aktivitas tersulit ya bro ya. Kita aja sulit sekali ya dapetin alpha ya di sini. Setuju. Ya. Jadi jawabannya adalah kalau bukan full time investor, saya akan sarankan ke beta. Nah kalau kita lihat secara portofolio Indonesia, ini weightingnya BRI berapa ini? BRI gue kecil sih, cuma 20 juta itu kalau BRI. Oke. Kecil BRI. Kita akan mulai mungkin dari yang saham Indonesia dulu ya. Ini saham Indonesianya ini kenapa di Indonesia kan walaupun lu di Australia kan. Apakah lu punya broker yang bisa akses saham US? Kayak Interactive Broker mungkin? Mestinya bisa sih, mestinya bisa. Oke. Ini kenapa Indo ini karena home bias atau karena kita ngelihatnya berita Indonesia gampang, dan ya mungkin karena gue juga orang Indo gitu ya, jadi ya udahlah. Jadi di saham sendiri kalau lu berinvestasi di Indo itu ada yang namanya home bias. Ya. Okay. Itu sesuatu bias yang lu akan berinvestasi cenderung kalau lu di negara itu. Contoh, lu orang Thailand, lu akan lebih bias untuk berinvestasi di Thailand. Tapi kalau kita lihat secara global all cap, Indonesia tuh 0,1% dari global punya liquidity. Ya, jadi jawabannya kalau lu orang di Australia, gua akan sarankan lebih portofolio yang di luar negeri sebenarnya dibanding di Indonesia. Boleh di Indonesia, tapi porsinya tidak sebesar ini, gitu. Dan ini sangat mencari alpha. Kalau misalnya lu cari dari IHSG ini lu sangat nyari alpha nih. Gue kasih contoh ya. Indonesia memang kalau lu invest di indeksnya itu nggak selalu bagus. Misalnya lu main pure beta play, let's say lu beli reksadana indeks di Pevindo iGrade atau di Srikahati. Itu akan lu ketemu betanya 1 tuh. Tapi kalau misalnya lu bikin lebih simple, contoh lu nggak mau beli reksadana indeks, lu mau bikin sendiri deh. Misalnya BCA 70%, BRI itu 30%. Kalau lu memang percaya sama negara Indonesia, gue akan saranin seperti itu aja. Misalnya BCA 70, BRI 30. Itu gue nggak usah ngitung kira-kira betanya 0,6 sampai 0,8. Udah dekat lah itu ke 1. Jadi lu nggak nyari alpha yang porto lu bisa swing tinggi, karena lu kan nggak professional investor. Betul. Ya. Jadi dari situ menurut gue kalau memang lu percaya banget nih sama, atau nggak tesis lu tadi bukan karena sering lihat berita di Indonesia, itu kan home bias tuh. Kecuali tesis lu adalah lu lihat emerging market ini masih underpriced. Itu boleh lu main Indo. Tapi kalau enggak, mendingan internasional. Nah dari internasional sendiri itu bisa dibagi jadi 2 sebenarnya strategi investasinya. Kalau Warren Buffett selalu bilang 90% tuh di S&P 500. Nah tapi ada cara nih sebenarnya untuk ngalahin S&P 500. Karena kayaknya lu udah lebih advance dalam investing. Jadi kita akan bahas kali bro ya. Ya. Nah jadi ini stylenya kalau pernah dengar namanya Dimensional Fund Advisor atau DFA. Jadi DFA itu pakai yang namanya teorinya Eugene Fama, Factor Tilt Portfolio. Jadi 5 factor investing. Ini gue belum pernah bahas yang pertama kali nih, karena kayaknya lumayan advance yang tanya. Jadi kita akan bahas, lu bisa actually beat S&P 500 pakai beta play. Dengan lu factor tilt ke value dan juga emerging marketnya ada. Oke? Ini kalau saran gue ya, ini kalau gue jadi lu, semua yang Indo itu gue likuidasi full. Dan bahkan yang kripto itu sekarang gue likuidasi full. Karena kan bukan professional investor. Gue akan bikin pure beta play ya.